Yo, what's up? Kita dari Lovely Boy. Apa itu Lovely Boy? Lovely Boy itu adalah grup yang terdiri dari gua, Astaga Boni, sebagai DJ dan juga finger drumming, pemain sampler, dan juga Gua Elmo Poli sebagai pemain saksofon. Gue itu sebagai pemain saksofon, gue biasa main saksofon reguler di bar-bar dan juga jadi session player untuk beberapa artis. Dan kebetulan gue main saksofon juga udah sekitar hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahunan. Dan gue biasa main saksofon itu biasa main alto, biasa main tenor juga. Oke, kenalin diri gua Astaga Boni, gua produser, DJ, beatmaker, dan apa lagi ya? Pemain sampler. Oh iya, pemain sampler. Dan gue juga tergabung dalam komunitas yang gue dirikan, namanya komunitas Finger Drumming Indo. Om Lovely Boy itu biasa, udah tau lah ya, identiknya dengan DJ, sampler, dan juga pemain sekso. Jauh ini sih setiap kita perform, biasanya kita selalu menyesuaikan dengan kebutuhan tempatnya juga, dan dari IO-nya sendiri request mau kayak gimana. Karena kalau misalkan kita main di coffee shop, lebih masuk lagi kalau kita bawain musiknya tuh yang vibe-nya chill, kayak lo-fi gitu, dipadukan dengan sekso biar jadi makin lebih seksi aja gitu. Tapi bukan berarti si Lovely Boy ini nggak bisa main di klub atau di bar atau di lounge yang lebih musiknya tuh lebih ke EDM, kita tetap bisa juga. Dan selama ini kalau alat apa aja yang gue pakai, biasa gue selalu bawa DJ controller, gue pakai Roland SP 404 MK2, ini sampler, dan ini juga ada sampler juga di sini, biasa gue gabungin. Kadang gue bawa sampler bisa sampai 3, jadi Roland SP-nya 404 itu ada 3, ditambah sama Roland yang terbaru nih, V6 Aira Compact. Itu aja sih, selama ini ya mainnya kayak gitu. Ya, kalau untuk kebutuhan main di Lovely Boy ini, gue biasa main pakai alto, kadang juga tenor. Ya terbalik lagi, tergantung kebutuhan. Ya kalau misalkan musiknya yang temponya tinggi-tinggi upbeat, gue ngerasa di guanya pribadi gue lebih nyaman pakai alto, karena lebih enak buat teriak ya. Iya benar. Kalau buat chill-chill, buat kayak coffee shop atau lounge yang emang requestnya juga mintanya main musik yang pelan, yang nyantai gitu, yang bisa ngobrol, gue pasti biasanya pakai tenor. Karena emang ya balik lagi sih kebutuhan request orang yang ngasih job itu kayak gimana gitu. Iya, sama kebutuhan lagunya sih. Karena ada lagu yang cocok untuk dipakein sekso tenor, ada yang cocoknya seksonya alto. Tapi so far selama ini kita kalau setiap perform pasti ada alat DJ, ada sampler, ada saksofon. Unik nih. Ini sebenarnya ya unik, ceritanya juga kayak kalau di gue pribadi nggak pernah terjadi. Baru ini doang nih terjadi nih. Awal mulanya itu kita dikasih job oleh orang gitu ya, dengan konsep DJ saksofon. Yang gue pribadi, gue belum pernah dapet job itu sama sekali nih. Oh iya, sama sekali nih. Gue pun belum tahu nih yang main siapa gitu nih. Sama sekali belum kenal. Jadi notabene-nya kita berdua itu sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Dan belum pernah dengar nama masing-masing. Ya, akhirnya ketemu di salah satu outlet di Senopati ya. Kita mainin genre waktu itu awal ya macam-macam ya, EDM, lo-fi juga ya. Iya, lo-fi. Terus gue pribadi sih gue ngerasa kayak kok asik ya, kok cocok Iya. Kayak ya gimana sih, maksudnya ngebayangin gue nggak pernah ketemu tapi kayak main kita tuh kayak udah match banget gitu, kayak udah kawin banget gitu. Dia tuh kayak ngarahinnya tuh sama gue udah tahu tuh kalau lu udah mulai tiupan panjang nih, gue kayaknya harus lari ke sini. Iya, gitu. Jadi mungkin ini yang dinamain jodoh dalam arti pekerjaannya. Iya. Tapi susah tahu, menurut gue ya, selama gue bermusik ya dan gue kolaborasi jamming sama siapapun, menurut gue ya hal yang paling sulit itu untuk menyatukan sesuatu yang belum pernah ketemu dan itu ngeklop di waktu yang bersamaan. Baru kali itu kan kita ketemu dan akhirnya ini kok ngeklop ya. Jadi waktu pas gue dapet job ini, ya, jadi gue nggak tahu nih dia deal sama siapa tuh berapa, gue deal sama siapa berapa, kita nggak tahu, saling tahu. Jadi yang jelas gue yang gue tahu adalah gue disuruh main di outlet ini, gue bawa alat DJ dan juga sampler. Jadi setelah kita selesai main DJ-DJ-an, di ending kita udah mau closing, kita iseng tuh, turunin nih
Iya, turunin Kita harus mood. turunin ke yang chill kali ya, Iya. pelan-pelan turun, BPM DJ-nya turun, lama-lama kita lemparnya ke musik lo-fi. Lo-fi. Nah, setelah justru bisa dibilang kita job waktu itu belum reguler kan, baru Belum. per event aja Baru tuh. event. Jadi pas ketemu, wah enak ya. Iya. Ke lo-fi ini enak nih buat nutup atau kita buat buka juga enak juga, dan akhirnya si ownernya ternyata suka pas lihat kita perform. Beda karena memang di Jakarta ini yang gua tahu ya, mungkin teman-teman juga bisa bantu komen, mungkin emang udah ada yang pernah bikin konsep ini, tapi sejauh ini yang gua tahu belum ada yang pakai konsep ini. Konsep DJ dengan sekso mungkin memang udah ada, tapi bukan sebagai grup. Terus waktu kita, karena sering akhirnya si owner ini suka dengan konsep musiknya kita, akhirnya repeat order dong. Akhirnya udah kalian reguler deh di sini gitu. Sampai detik ini. Iya. Nah, akhirnya kenapa jadi namanya Lo-Fly Boy? Itu gara-garanya sebenarnya idenya dari gua tuh. Jadi gua waktu itu mikirnya gini, kita sering ketemu dan gua melihat pasar ini kosong. Betul. Kenapa nggak gua aja yang hajar nih? Iya. Sama Elmo berdua. Tapi harus ada nama grupnya. Gitu. Akhirnya gue bilang ke Elmo, kita nih kan ada identik dengan lo-fi juga, EDM juga iya, tapi kita ada lo-fi-nya. Gimana kalau kita bikin plesetan namanya Lo-Fly? Iya. Kenapa ada boy-nya? Itu sebagai penambahan aja. Sebenarnya dengan nama Lo-Fly Boy itu jadi meaningnya jadi banyak tuh. Ya, jadi betul. ambigu juga. Jadi ambigu juga. Jadi ambigu. Iya, jadi luas banget. Jadi kayak bisa bercandaan kayak Lo-Fly Boy. Ya, gitu. Terus bisa juga dengan kata lo-fly itu bisa pertanyaan kayak lu lagi di klub, lu lo-fly gitu. Gitu. Jadi meaningnya bisa banyak tuh. Terus ada juga kayak lo-fly itu karena diambil dari plesetan lo-fi. Ya. Makanya kita bikin jadi lo-fly boy. Kenapa boy ya? Karena kita emang laki-laki juga gitu. Yang pasti yang lagi kita lakuin saat ini memperbanyak lagu. Jadi kita lagi banyak menabung lagu di bank lagu kita berdua nih. Kenapa? Karena yang menurut kita berdua ya, menurut kita berdua nggak semua musik EDM tuh cocok untuk digabungin sama saxophone ya kan. Nggak selalu pas gitu, nggak selalu match. Jadi kita lagi nyari lagu-lagu apa nih. Karena kan biasanya kita perform tuh berapa lama sih? Bisa 90 menit. Ya 90 menit sampai 2 jam lah ya, 120 menit ya, kurang lebihnya itu udah maksimal karena emang kita main no break. Jadi ya sekarang yang lagi kita lakuin itu kita lagi memperbanyak list lagu, terus latihan, lagi banyak latihan juga ditambah konten, benar. Konten kita juga lagi persiapan single juga. Ya sementara kalau dari Elmo sih itu sih yang lagi dilakukan. Iya. Ya sejauh ini baru itu ya. Oh, kalau di Elmo pribadi, Elmo lagi banyak ngulik efek. Banyak ngulik efek supaya ya kan, karena balik lagi ya tadi udah dibilang kita kan main musiknya lo-fi. Itu kan nggak lo-fi aja. Ya maksudnya EDM juga. Konotasi lo-fi dan EDM itu kan banyak banget suara-suara aneh nih yang nggak umum ya. Benar. Yang nggak umum, jadi emang itu sih yang lagi mau pribadi persiapin, lagi banyak ngulik efek aja gitu. Jadi gimana caranya efek itu bisa mau kemas jadi suatu suara di saxophone yang kayak orang tuh ketika denger, nggak pernah nih denger suara kayak gini nih ya. Gitu. Ya. Kalau dari gue pribadi sih lagi banyak bikin beat, nyetok, bikin musik ya, bikin beatnya dengan menggunakan sampler ini. Jadi gue emang DAW-less, jadi nggak pakai software yang ada di komputer. Jadi semua gue bikin musik itu bener-bener musik kita sendiri, dan itu bikinnya dengan menggunakan alat ini. Gitu, lebih ke ngumpulin beat-beat sih, karena perbedaannya jelas beda banget kalau misalnya kita bikin lagu yang sudah ada dengan lagu yang kita bikin langsung dengan alat ini. Enaknya kalau di komputer ya udah kan pas di render udah jadi gitu ya. Kalau di sini itu ibaratnya kayak gue punya stems-nya. Jadi tiba-tiba drumnya hilang, atau drumnya doang yang gue filter, atau gue kenain efek, atau instrumennya hilang gitu. Jadi gue bisa main di sini tuh lebih luas dengan improvisasi lebih gila aja. Apalagi gue pakai misalnya 2 sampler atau 3 sampler, gue bisa kemana-mana. Bisa makin luas lagi. Iya,
jadi nggak bisa kebaca Ya, betul, beatnya betul, gue mau betul. kemana gitu. Itulah yang tadi dibilang akhirnya kita bisa nge-klop karena Elmo akhirnya mulai tahu nih, karena Iya. seringnya kita ketemu, seringnya kita main Main bareng, akhirnya Elmo mulai tahu nih, oh ini bentar lagi efek kesini nih dia, Iya, gitu. iya, Jadi iya. udah ketahuan gitu, Udah mulai kebaca lah ya. mulai kebaca karena seringnya kita komunikasinya lewat musik, akhirnya jadi. Dikit for your information juga. Jadi kita berdua ini ketika lagi main biasanya, ya kan udah pasti kalau gue pribadi kan gue solo dengan saxophone. Kak Boni ini dia terkadang suka main finger drumming, jadi kayak dia tuh bisa solo drum. Itu sih yang kayaknya juga belum ada sih ya. DJ yang bisa main sambil sampler ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya DJ muter lagu doang kan? Iya muter lagu Iya. doang. Nah gue tuh selain main efek, ngasih efek, biasa tiba-tiba gue main, tahu-tahu ada drum, tapi Iya. gue mainnya finger drumming. Betul, dan itu yang selalu ngebuat gue, jadi Kak Boni itu juga bisa ngerti, oh si Elmo udah capek nih. Kadang Kak Boni bisikin gue, mau biar gue solo, udah Ya. lu istirahat. Nah Ya, itu. ya. Jadi ya itu Ya. balik lagi ya, saling ngerti aja kita satu sama lain Iya, itu. saling ngerti dan kadang gue juga misalnya mau too much, Ya betul, saling ngingetin lah, saling ya jaga. saling ngingetin. Jadi karena menurut gue kalau dia udah terlalu too much niup terus-terusan dia akan cepat drop tuh, capek dia. Jadi kadang gue suka minta dia untuk oke, gue tiba-tiba misalnya di alat DJ gue ngeloop, terus gue main finger drumming Ya. buat ini biar dia istirahat sebenarnya. Jadi kayak ya saling ngerti aja dan harus mikirin trik-triknya biar penonton juga nggak bosen. Betul. Dan Nggak boring. menurut gua namanya entertain, harus hiburannya harus benar-benar bikin orang kayak penonton keren juga ya gitu, apalagi dia melihat sesuatu yang belum Baru. ada Oh ya benar. ya Baru. gitu. Dan itu penting menurut gua di sebuah entertain, ya lu harus ada kayak gimmick main Ya. atau apa, itu menghibur karena ada istilahnya, ada performance, ada penonton. Dia datang mau nonton, lu harus kasih sesuatu yang lebih keren gitu, yang belum dia pernah lihat di tempat lain. Jadi orang juga akan repeat order untuk Ya. datang dan maksudnya mantengin sosmed kita ya. Iya. Kita main di mana aja. Jadi dia udah pasti kayak, wah ini mereka seru nih. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi mereka bakal datang terus. Jadi kayak tamu tetap aja. Iya. Future plan-nya kita saat ini, kita lagi sering banget ketemu di studio. Kebetulan studio kita studio sendiri, namanya All Good Music Indonesia. Dan kita di sini lagi sering ketemunya itu untuk plan kedepannya. Sebenarnya kita pengen EP atau album, tapi kayaknya kita kalau ngejar album itu terlalu jauh dan masing-masing dari kita memang sama-sama sibuk juga gitu. Elmo sibuk dengan panggungannya, gue juga sibuk dengan produksian, tapi tetap selalu kita usahakan dan menciptakan waktunya karena nunggu waktu tuh nggak ada. Ya, betul. Jadi kita lebih sering menciptakan waktu. Jadi memang kadang kita emang serampangan juga. Jadi besok kosong nggak kosong, ya udah ke studio lah gitu. Gas. Jadi kita sekarang tuh lagi sering ketemu aja di studio All Good Music Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa cek Instagramnya All Good Music Indonesia. Bisa cek juga di Google. Jadi basecamp kita di sini, kita produksi juga di sini di All Good. Plan terdekat sebenarnya kita lagi siapin single yang sebenarnya lagi kita kumpulin, nanti bakal kita seleksi lagi untuk bisa masuk ke EP. Gitu. Plannya ke depan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau cek jadwal kita, yang mau cek konten kita, yang mau cek kalau single belum lagi digarap. Ya. Kalau single belum lagi digarap ya. Semoga dalam waktu dekat udah bisa rilis. Teman-teman kalau mau ngeliat IG kita, teman-teman bisa cari @lo.flyboy. Sambung semua tuh. Sama kalau di YouTube juga teman-teman juga bisa carinya lo.flyboy juga. Jadi untuk YouTube, untuk Instagram, TikTok-nya juga sama, lo.flyboy. Ya. Kalau misalkan IG gue pribadi, kalau teman-teman mau lihat di @elmo_poli. Kak Boni? Ya, kalau gue di Astaga Boni.
BONIE. Astaganya pakai H. Oh, Astaga. ya, Biar jadi karakter Boni. aja. Astaga Boni, bisa kalian cek. Itu juga ada, TikToknya juga ada. Di TikTok juga gue ada konten-konten edukasi Ya. juga. Dan ya saat ini kita juga memang lagi sering untuk konten si Love Flyboy. Jadi buat teman-teman yang mau cek Instagram Love Flyboy, bisa diikutin yang ini. Jangan lupa dicek ya. Thank you. Sampai ketemu di Gigs. Ya.